Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha binuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan, selalu memberikan kita kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk penjelasan bab 2, yaitu tentang iman kepada malaikat. Yang pertama, pengertian malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak pernah durhaka kepada Allah, selalu menjalankan perintah yang Allah perintahkan. Termasuk dalam rukun iman. Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrih. Yang pertama, waktu semester awal, semester ganjil, yaitu tentang iman kepada Allah. Sekarang yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Tatkala kita beriman, kita mempunyai keyakinan sepenuhnya. Beriman kepada Allah, kita sepenuhnya yakin terhadap Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, sepenuhnya yakin kepada malaikat atas pekerjaannya, atas seluruh pekerjaan yang Allah perintahkan kepada malaikat. Kita wajib dan kita harus yakin kepada malaikat. Bukti kita beriman kepada Allah, bukti iman kita kepada malaikat, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, dan hari akhir, kemudian qada dan qadarnya. Itu iman kepada seluruhnya. Kita harus mempunyai keyakinan. Yang pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Itu yang Allah perintahkan kepada kita tatkala kita berkeyakinan, tatkala kita memeluk agama Islam, kita harus mempunyai pondasi yang 3. Kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun wa shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, bukti iman kepada malaikat sudah ditentukan oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa?
yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Itu bukti setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, tidak pernah mendurhakai Allah. Itu malaikat. Kemudian setiap malaikat mempunyai sifat. Sifat malaikat berdasarkan Al-Quran, antara lain yaitu malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, senantiasa bertasbih kepada Allah. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya, malaikat tidak memiliki suatu keinginan dan nafsu. Oleh karenanya, malaikat tidak berjenis kelamin. Selanjutnya, yang kelima, malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Itu sifat-sifat malaikat dan tugas-tugas malaikat, diantaranya yaitu 5 tersebut. Selanjutnya, jumlah malaikat. Berapa jumlah malaikat? Yang kita ketahui yaitu 10 malaikat. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu 10 malaikat yang kita ketahui. Pada hakikatnya malaikat banyak sekali. Dari malaikat 4 yang dikepalai, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, dan Izrail. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tugasnya malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Tugasnya. Gimana saat ini malaikat Jibril? Sementara nabi sudah tidak ada lagi. Kerjaannya apa? Malaikat saat ini yaitu menyampaikan hidayah kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Selanjutnya malaikat Mikail yaitu menyampaikan, memberikan rizki. Memberikan rizki kepada orang seluruh manusia. Malaikat Mikail memberikan rizki atas izin Allah seluruh, tanpa mandang status, tanpa mandang bulu, seluruh manusia, seluruh makhluk. Allah perintahkan kepada malaikat Mikail memberikan rizki. Selanjutnya Israfil. Apa pekerjaannya? Malaikat Israfil meniup sangkakala. Tatkala ditiupkan sangkakala, seluruh alam semesta akan hancur, tanda akan adanya hari kiamat. Selanjutnya Izrail. Apa tugasnya malaikat Izrail? Yaitu mencabut nyawa. Seluruhnya makhluk hidup dicabut nyawanya oleh malaikat Izrail. Malaikat Izrail mencabut nyawa manusia sesuai dengan amal ibadahnya. Waktunya sudah Allah tentukan. Itu malaikat Izrail. Baik amal perbuatannya, baik pula tatkala dicabut nyawanya sama malaikat Izrail. Tapi buruk perbuatannya, buruk pula dicabut nyawanya oleh malaikat Izrail. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Munkar Nakir. Apa pekerjaan Munkar Nakir? Munkar Nakir
pekerjaannya itu menanyakan di alam kubur. Munkar nakir, tatkala kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, baik perbuatan kita, baik pula dicabutnya. Dan kemudian munkar nakir, di alam kubur kita baik perbuatan kita, baik pula apa yang dilakukan kepada kita oleh munkar dan nakir. Tapi sebaliknya, kita sering berbuat kejahatan, kita berbuat kemaksiatan, malaikat Israel mencabut nyawa kita, buruk sekali mencabut nyawa kita. Belum lagi ditanya di alam kubur, buruk pula ditanya, boro-boro ditanya, tapi kita akan mendapatkan azab kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, madza kitabuka. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Bukan mulut kita yang mengucap, yang berbicara, tapi amal perbuatan kita. Kita berbuat baik, tidak bisa kita mengucap, itu amal perbuatan kita yang mengucap. Man rabbuka, Allahu rabbi. Itu amal perbuatan kita, bukan mulut lisan kita yang mengucap. Tapi sebaliknya, kita hafal apa pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat munkar nakir, tapi perbuatan kita buruk, tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Selanjutnya raqib dan atid. Raqib, atid, baik, buruk, kanan, kiri. Raqib dan atid mencatat amal. Raqib baik, atid buruk. Tatkala kita bersodakoh dicatat sama malaikat raqib. Hanya baru niatnya saja malaikat raqib mencatat. Oh, si fulan niatnya mau sodakoh sama fakir miskin. Itu baru niatnya saja sudah dicatat 1. Apalagi melakukannya, ditambah 5, jadi 6. Tapi sebaliknya, tatkala malaikat atid kita berbuat kejahatan, niat kita mau nyolong, contoh niat mau nyolong, sudah niat, belum dicatat sama malaikat, baru dipantengin, baru diliatin sama malaikat atid, jadi enggak nih si fulan mau nyolong. Tatkala tidak jadi, tidak akan ditulis dalam buku catatan amal buruk. Tapi melakukan akan dicatat 10 poin. 6 baik, 10 kegerus amal baik kita dengan amal buruk kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Raqib, atid. Malaikat Malik yaitu penjaga pintu neraka. Selanjutnya malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Itulah rentetan dari 10 malaikat beserta tugas-tugasnya yang kita wajib ketahui. Pada hakikatnya malaikat banyak sekali, lebih dari 10 ratusan ribuan jutaan malaikat yang ada di alam semesta ini, sesuai dengan manusianya yang ada. Baik, itu penjelasan tentang iman kepada malaikat. Mudah-mudahan kita semua selalu beriman, yang pertama kepada Allah, amin. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat, dan seterusnya. Tidak hanya cuma beriman, kita selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.